Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan seperti kesepakatan yang sebelumnya sudah pernah saya buat di beberapa media sosial saya, waktu itu saya menggunakan polling. Dan sepertinya memang banyak di antara kalian yang merasa penasaran dengan sosok residual energinya Mas Jo. Jadi ya sudahlah, saya kabulkan permintaan kalian dan malam hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang sosok beliau ketika beliau ini masih hidup dulu. Tapi ada beberapa poin dulu yang harus saya sampaikan kepada kalian, bahwasanya khusus untuk cerita Mas Jo, sepertinya saya memang tidak bisa untuk menyebutkan secara detail mengenai lain terakhir kehidupan beliau. Begitu juga dengan nama aslinya Mas Jo ya. Nama asli beliau bukanlah Jonathan, itu hanya sekedar nama penggambaran saya saja. Tapi kalau misalkan panggilannya sebagai Mas Jo, itu memang betulan. Kenapa saya berusaha untuk menyembunyikan identitas beliau? Karena memang ini berhubungan dengan privasi dari sebuah keluarga. Takutnya nanti ada yang merasa terkait dengan beliau di masa lalu. Bisa saja mereka merasa keberatan atau bagaimana karena cerita dari salah satu anggota keluarga mereka diangkat, misalkan. Jadi saya hanya berusaha untuk menghindari kontra tersebut saja. Jadi saya harap kalian bisa maklum, kalian gak usah menduga-duga hal-hal yang kalian pikir itu negatif. Karena yang terpenting dari kisah Mas Jo ini adalah kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita hidupnya beliau tanpa harus menuntut lebih dari itu semua. Secara garis besar saya hanya akan mengatakan kepada beliau bahwa memang Mas Jo ini lain terakhir kehidupannya kurang lebih sekitar awal tahun 90-an. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan ya, bagian pertama dari kisahnya Mas Jo ini, saya ingin menceritakan dulu kepada kalian bagaimana akhirnya saya bisa bertemu secara residual energi dengan sosok Mas Jo. Dan untuk kalian yang belum menonton kisah rekam misteri yang berjudul Kesempatan Kedua, saya sarankan kalian untuk menonton cerita tersebut terlebih dahulu, supaya nanti kalian bisa menemukan benang merah dari cerita tersebut yang pada akhirnya memang menghubungkan Aldo dan juga Mas Jo. Jadi sosok Mas Jo ini memang secara energi dia lumayan kuat ya. Dan semuanya terjadi begitu saja, bahwasanya semesta memang menakdirkan beliau datang ketika saya sedang berusaha untuk membuat skrip tentang ceritanya beliau. Jadi ceritanya Aldo yang kemarin, yang kesempatan kedua. Beliau datang kepada saya, tersenyum sambil mengucapkan salam. Dan pada saat itu beliau sendiri juga merasa heran bagaimana mungkin sosok residual energi beliau itu bisa terpanggil untuk mendatangi saya. Tapi itulah cara kerja semesta, guys. Terkadang sesuatu yang justru tidak kita rencanakan, itulah yang kemudian kejadian. Dan sebenarnya saya merasa agak ragu awalnya untuk mengangkat kisahnya Mas Jo ini menjadi salah satu topik di Dongeng Malam. Yang pertama adalah karena lain terakhir kehidupan beliau ini tidak terlalu jauh. Saya takutnya mungkin ada pihak-pihak yang merasa keberatan nantinya. Dan yang kedua adalah sosok Mas Jo ini betul-betul berkaitan erat dengan beberapa misteri yang seharusnya tetap menjadi misteri di sebuah pegunungan. Tapi setelah mendengarkan ceritanya beliau dengan lebih dalam, saya merasa ada sisi lain dari ceritanya Mas Jo yang bisa saya ceritakan kepada kalian dan bisa kalian jadikan pembelajaran. Tapi nantinya memang akan ada beberapa hal-hal yang harus tetap saya tutupi, karena bagaimanapun apa yang dijadikan semesta sebagai misteri terkadang memang lebih baik untuk tetap dijadikan misteri. Jadi sampai di sini kalian harus ingat bahwasanya di dalam cerita ini kita sebagian besar akan membahas bagaimana kisah kehidupannya Mas Jo ketika beliau dulu hidup, ketimbang dengan bagaimana kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh Mas Jo pada saat itu di pegunungan tersebut. Dan kalau kalian bertanya apakah Mas Jo ini merupakan sosok residual energi, jawabannya adalah iya. Tapi saya tidak berani mengatakan beliau ini sebagai entitas karena memang energi yang terdapat di dalam diri beliau itu terasa berbeda. Jadi levelnya itu kayak beda. Beliau itu bukan residual energi yang looping atau terjebak dalam residual memori beliau sendiri. Dan kalau kalian bertanya apakah pada saat itu Mas Jo ini meninggal di pegunungan tersebut, jawabannya adalah iya. Tapi ketika beliau meninggal di sana, tersisa menjadi sosok residual energi, keberadaan beliau sebagai seorang residual energi itu kemudian diberikan sebuah misi oleh semesta. Lalu misi apakah itu? Nah, di bagian ini adalah sesuatu yang mungkin tidak berhak untuk saya beberkan kepada kalian, karena ini adalah salah satu keseimbangan alam untuk mengolah segalanya. Jadi biarkan itu tetap menjadi rahasia dan misteri saja. Dan di bagian ini saya akan mulai membahas dan menceritakan kepada kalian tentang bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya Mas Jo ketika dia hidup dulu, yang masih tersimpan dengan sangat rapi di dalam residual memorinya. Dan kisah Mas Jo ini akan saya awali tentang bagaimana kehidupan keluarganya Mas Jo pada saat
saat itu. Jadi orang tuanya Mas Jo waktu itu memang sangat menjunjung tinggi nilai edukasi dalam keluarga mereka. Karena pada saat itu memang papa dan mamahnya Mas Jo ini adalah seorang guru. Bisa dibilang pada saat itu Mas Jo dan keluarganya memang berasal dari keluarga yang berada. Bahkan selain menjadi seorang guru, papa dan mamahnya Mas Jo ini memang dulunya memiliki sebuah rumah makan. Bahkan beberapa residual memorinya Mas Jo pada saat itu masih menyimpan beberapa momen-momen ketika Mas Jo ini masih kecil, kemudian sering diajak jalan-jalan oleh kedua orang tuanya. Tapi untuk bagian itu tidak akan saya bahas ya, karena kita akan membahas bagian intinya saja dari kehidupan Mas Jo. Mas Jo bilang kehidupan dia ketika dia masih kecil dulu sampai kemudian dia remaja, dia memang sangat disayang oleh orang tuanya. Jadi hampir semua hobi yang pada saat itu dimiliki oleh Mas Jo itu difasilitasi oleh mamah dan papahnya. Mas Jo juga selalu mengenang sosok papahnya itu sebagai seseorang yang pandai sekali membuat kerajinan tangan. Sementara Mas Jo ini mengenang mamahnya sebagai sosok yang sangat pandai meskipun pada saat itu memang cukup tegas kepada anak-anak. Dan seperti apa yang sempat diceritakan oleh Aldo sebelumnya dalam cerita Rekam Misteri, bahwa pada saat itu Aldo sempat bertanya apakah waktu itu Mas Jo ini memiliki keturunan Chinese atau tidak, karena memang wajahnya lumayan agak-agak Chinese, dan memang pada kenyataannya pada saat itu Mas Jo menjelaskan dia tidak ada keturunan Chinese sama sekali. Jadi mamah dan papahnya itu murni orang Indonesia. Dia juga bingung kenapa pada saat itu wajahnya cenderung lebih mirip orang-orang Chinese, karena matanya sipit, kulitnya juga kuning langsat. Dan secara sepintas kalau saya menonton beberapa momen di dalam residual memorinya Mas Jo ya, beliau ini memiliki wajah yang cenderung lebih mirip dengan mamahnya. Mas Jo pada saat itu meninggal dunia sekitar usia 34 tahun. Dan mungkin bagi kalian usia 34 tahun itu adalah usia yang cukup matang ya bagi seorang pria. Tapi menurut Mas Jo pada saat itu, meskipun usianya sudah dianggap matang, dia masihlah seorang anak yang sangat merindukan kasih sayang orang tuanya. Terkadang dia kangen disuapin sama mamahnya, terkadang dia kangen dipuk-puk sama papahnya. Dan memang hal-hal tersebut adalah hal yang sangat jarang didapatkan oleh Mas Jo dari keluarganya. Mas Jo sendiri mengakui memang pada saat itu dia cenderung menjadi salah satu anak yang cukup nakal dalam keluarga. Dia keras kepala dan dia mengakui hal tersebut. Ada beberapa momen yang menunjukkan memang Mas Jo ini sering bertengkar dengan papahnya, jadi kayak adu mulut gitu ya. Karena memang pada saat itu Mas Jo ini cenderung sering memiliki perbedaan pendapat dengan papahnya. Jadi mereka berdua ini seperti dua orang berbeda yang memiliki visi dan misi benar-benar bertolak belakang dalam kehidupan. Dan di dalam keluarganya tersebut, Mas Jo ini juga memiliki seorang adik laki-laki yang kita sebut saja namanya adalah Darul. Dan di usia ketika Mas Jo pada saat itu meninggal yaitu 34 tahun, kebetulan pada saat itu Darul ini usianya sekitar 30 tahun. Jadi jarak di antara mereka berdua ini memang kurang lebih 4 tahunan. Dan pada saat itu Mas Jo bercerita bahwa dalam kehidupannya dia sempat merasa terintimidasi dengan kehadiran adiknya sendiri, yaitu Darul. Kenapa seperti itu? Karena menurut Mas Jo pada saat itu di usia mereka yang sudah sama-sama matang, Darul ini lebih dahulu menunjukkan keberhasilannya di dalam hidup. Jadi pada saat itu Darul ini merupakan seorang lulusan dari Universitas Kedokteran. Ibaratnya masa depannya udah kelihatan lah nih ya bakal jadi orang berhasil. Kemudian Darul juga dipercaya oleh orang tuanya untuk melanjutkan bisnis rumah makan keluarganya mereka. Sementara pada saat itu Mas Jo menyebut dirinya sendiri hanyalah seorang pengembara alam. Jadi dia ini sama sekali tidak suka dengan hal-hal yang berbau dengan edukasi apalagi bisnis. Sangat berbeda dengan adiknya. Pokoknya waktu itu kerjaannya Mas Jo ini sehari-hari dalam kehidupannya itu cuma berkeliling dari satu kota ke kota yang lain untuk naik gunung, untuk berpetualang. Pokoknya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam karena dia memang betul-betul mencintai alam. Dia itu hampir nggak pernah ada di rumah. Dalam sebulan, waktu-waktu ketika Mas Jo ini ada di rumahnya itu bisa dihitung dengan jari, saking dia jarang pulang. Jadi sampai di sini kalian pasti sudah bisa membayangkan bagaimana perbedaan dua sosok antara Darul dan juga Mas Jo. Dan apa yang menjadi alasan kemudian kedua orang tua mereka ini memberikan perlakuan yang berbeda antar adik dan kakak ini. Mas Jo bilang bahwasanya pada awalnya dia masih selalu berusaha untuk bisa menuruti keinginan orang tuanya. Jadi pada saat itu kan orang tuanya menginginkan Mas Jo sebagai anak pertama itu bisa berhasil lah ya dalam hidupnya. Bisa lulus kuliah dengan baik, bisa memiliki pekerjaan yang layak. Pokoknya menjadi seseorang yang berguna dalam versi kacamatanya mereka. Pada saat itu beberapa kali orang tuanya Mas Jo ini mengingatkan supaya Mas Jo ini bisa sadar lah gitu ya. Belajar, kuliah, ayo. Jadi dokter kek, jadi pengacara kek, jadi bisnismen kek. Terserah mau jadi apa. Orang tua bakal fasilitasi, bakal biayain kuliahnya. Asal kamu punya keinginan gitu. Tapi bagaimanapun menurut Mas Jo, karena memang pada saat itu dia tidak menyukai hal-hal yang berbau edukasi, hatinya memang terasa sulit untuk dipaksakan suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, Mas Jo yang pada saat itu masih berusia sangat muda, pada akhirnya berusaha untuk memaklumi keinginan orang tuanya. Oke lah, orang tuanya mau Mas Jo ini untuk kuliah. Dan pada saat
saat itu Mas Jo juga memaksakan dirinya supaya dia bisa berkuliah. Dan jurusan yang pada saat itu diambil oleh Mas Jo sesuai dengan keinginan orang tuanya juga, itu adalah akuntansi. Dan kata Mas Jo, ketika dia berkuliah di salah satu universitas dengan jurusan akuntansi, dia justru dikenal di area kampusnya itu bukan sebagai seseorang anak yang pintar di dalam jurusannya tersebut. Mas Jo ini justru dikenal sebagai salah satu anggota pecinta alam yang sering sekali mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan pecinta alam, kayak naik gunung, kemudian berpetualang kemana-kemana gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berbau outdoor. Bahkan di beberapa organisasi yang pada saat itu ada di kampusnya, yang diikuti oleh Mas Jo juga, Mas Jo ini sempat dijadikan ketua di sana. Karena memang dari segi kemampuan Mas Jo yang pada saat itu sudah banyak sekali pengalaman ya di alam, beliau ini dianggap mumpuni untuk memimpin sebuah organisasi. Tapi karena terlalu asyik untuk menjalani hobinya tersebut, pada akhirnya Mas Jo ini lalai dengan tugas aslinya dia di kampusnya. Karena pada saat itu selama beberapa kali Mas Jo ini sempat dinyatakan gagal dalam pembelajaran. Nilai dia jelek, dia jarang lulus di beberapa mata kuliah, hingga kemudian permasalahan tersebut sampailah di telinga kedua orang tuanya Mas Jo. Dan tentu saja pada saat itu Mas Jo ini dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Dan mungkin karena pada saat itu posisinya Mas Jo ini adalah anak pertama, mungkin harapan orang tuanya memang terlalu besar kepada Mas Jo supaya bisa melihat Mas Jo ini berhasil secara akademik mengikuti jejak orang tuanya. Dan dalam komunikasi kami, Mas Jo ini sempat bilang, dalam 1 bulan saya bisa mendaki gunung 3-4 kali tanpa merasa kelelahan sama sekali. Karena memang itu adalah dunia saya, itu yang saya sukai. Tapi ketika kondisinya dibalik, ketika saya harus duduk dan mendengarkan pelajaran di kampus saya, rasanya kepala saya pada saat itu ingin pecah. Dan semua itu terjadi mungkin karena memang itu bukanlah dunia saya, bukan apa yang saya sukai. Dan seiring berjalannya waktu, pada saat itu mungkin orang tuanya Mas Jo ini sudah mulai putus harapan untuk bisa mengharapkan Mas Jo ini melanjutkan usaha yang mereka punya, meneruskan legasinya mereka. Karena pada saat itu Mas Jo ini memang sudah terang-terangan menunjukkan kalau dia sama sekali tidak memiliki ketertarikan, baik itu kepada dunia akademis maupun dunia bisnis. Dan Mas Jo bercerita ya, awalnya orang tuanya ini masih sering menolak kalau misalkan Mas Jo ini berpamitan untuk naik gunung. Jadi kayak diceramahin dulu gitu ya, dimarah-marahin dulu, walaupun ujung-ujungnya Mas Jo ini tetap pergi. Tapi mungkin ketika lama-kelamaan kekecewaan yang dirasakan oleh orang tuanya Mas Jo pada saat itu semakin membesar, bahkan ketika kemudian Mas Jo ini kembali berpamitan kepada orang tuanya untuk naik gunung atau untuk keluar rumah, pada saat itu orang tuanya ini udah sama sekali acuh kepada Mas Jo. Jadi kayak nggak diladenin sama sekali kalau Mas Jo ini ngomong. Ada beberapa momen-momen dalam residual memorinya Mas Jo yang pada saat itu memang memperlihatkan bagaimana orang tuanya ini sangat cuek terhadap Mas Jo. Jadi ketika Mas Jo ini menghampiri mereka untuk bicara, orang tuanya ngelengos begitu saja. Atau ketika ada teman-temannya Mas Jo yang main ke rumah mereka, tiba-tiba saja mereka ini diusir oleh kedua orang tuanya Mas Jo karena dianggap mengganggu dan merusak kehidupannya Mas Jo. Tapi bagaimanapun menurut Mas Jo, meskipun pada saat itu hobinya memang beresiko besar untuk membuat Mas Jo ini kehilangan kasih sayang orang tuanya, Mas Jo tetap tidak bisa meninggalkan apa yang memang betul-betul dia suka, yaitu berpetualang di alam ataupun naik gunung. Mas Jo sendiri bilang bahwasanya waktu itu proses kuliahnya sempat tertunda cukup lama. Jadi ketika teman-teman seangkatannya pada saat itu udah pada lulus semua, Mas Jo ini sempat terganjal beberapa tahun di semester terakhirnya beliau. Karena beliau ini emang betul-betul nggak bisa fokus dengan kuliahnya. Jadi kalian bayangkan pada saat itu usia Mas Jo sekitar 27 tahun dan dia belum juga lulus dari S1 kuliahnya. Bahkan pada saat itu Darul, adiknya Mas Jo, itu lulus duluan sebagai seorang sarjana pertama dari jurusan kedokteran. Dan Mas Jo menyaksikan bagaimana kemudian keluarganya ini merasa sangat bahagia dengan kelulusannya Darul. Seolah-olah keberadaan Darul ini bisa menggantikan posisinya Mas Jo sebagai anak pertama yang bisa diandalkan gitu. Bisa lulus kuliah dengan tepat waktu dari sebuah jurusan yang pada saat itu dianggap paling susah. Bahkan ketika kemudian Darul ini lulus, keluarganya sempat mengadakan ya semacam syukuran gitulah ya, yang lumayan besar-besaran. Dan sedikit banyaknya kelulusan Darul pada saat itu yang mendahului Mas Jo, itu sempat membuat Mas Jo ini merasa sadar bahwa sesekali sepertinya nggak ada salahnya juga ya seorang anak berusaha untuk menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan sejak awal pada saat itu Mas Jo memang sudah tahu kalau misalkan orang tuanya pada saat itu ingin anak-anaknya bisa lulus kuliah. Apalagi ketika kemudian melihat Darul ini lulus, orang tuanya tuh betul-betul ngerasa kayak bangga. Jadilah pada saat itu Mas Jo ini memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Jadi setelah bertahun-tahun dia berusaha untuk mengabaikan kuliahnya gitulah ya, kayak masa bodoh, dia melakukan hobi-hobinya terus. Pada saat itulah kemudian Mas Jo ini kayak ngerem semua kegiatannya. Jadi waktu itu hampir setahun dia betul-betul memfokuskan dirinya kepada kuliah. Dia menolak semua ajakan dari teman-temannya yang pada saat itu mengajaknya naik gunung, berpetualang ke alam. Pokoknya pada saat itu bisa dibilang dia ini jarang keluar rumah. Karena dia memang sudah menargetkan dirinya, dia harus menyelesaikan
menyelesaikan semester terakhirnya pada saat itu di tahun depan. Pokoknya udah nggak ada kompromi lagi lah bagi Mas Jo. Dia harus segera lulus supaya di dalam hatinya itu udah nggak ada lagi beban. Dan menurut Mas Jo pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa relate dengan perasaannya. Jadi dia merasa kayak sendirian. Jadi ketika dia berusaha untuk menekan dirinya, menekan keinginannya untuk bisa keluar, untuk bisa fokus dengan kuliahnya sampai dengan selesai. Nah, pada saat itulah Mas Jo ini kayak ngerasa nggak ada satupun orang yang bisa menunjukkan supportnya kepada sosok Mas Jo. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Mas Jo berusaha untuk memaklumi, meskipun rasanya juga memang berat, karena segala sesuatunya dia kebutkan selama 1 tahun. Dan kalian bayangkan saja, karena pada saat itu memang kebiasaan Mas Jo ini selalu keluar rumah, pergi kemana-mana bersama teman-temannya yang lain. Lalu tiba-tiba saja dalam satu waktu, beliau ini harus berubah menjadi seseorang yang nggak pernah keluar rumah. Ibaratnya kayak berubah haluan gitulah ya. Pada saat itu teman-temannya Mas Jo sampai banyak yang datang ke rumahnya dia buat nengokin, karena mereka merasa khawatir. Mereka takutnya Mas Jo ini kenapa-kenapa gitu. Dan itu adalah salah satu pengalaman hidup yang lucu menurut Mas Jo. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa dia lupakan, tidak akan pernah bisa hilang dalam residual memorinya meskipun sekarang dia sudah tiada. Hingga kemudian target yang ditetapkan oleh Mas Jo pada saat itu benar-benar bisa dia lakukan sesuai dengan jadwal. Jadi pada saat itu Mas Jo ini benar-benar bisa menyelesaikan semester terakhirnya dan ikut wisuda kelulusan di tahun depannya. Dan pada saat itu Mas Jo bilang kalau perasaannya benar-benar lega. Karena pada akhirnya dia sudah tidak lagi merasa memiliki hutang kepada orang tuanya. Dan waktu itu Mas Jo berharap besar bahwa setelah kelulusannya, orang tuanya pada saat itu bisa kembali lagi memandang Mas Jo ini sebagai anak yang bisa dibanggakan gitu. Ibaratnya meskipun dia lulus dengan waktu yang cukup terlambat, tapi setidaknya Mas Jo ini bisa membuktikan kalau dia bisa lulus juga. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kelalaian yang Mas Jo buat selama ini dalam runtunan waktu yang cukup panjang, rupanya sudah menciptakan sebuah luka yang membekas di dalam hati mamah dan papahnya. Jadi kalian bayangkan pada saat itu, di dalam sebuah acara wisuda, di mana Mas Jo ini benar-benar menjadi orang yang paling senior di dalamnya. Karena teman-teman seangkatannya itu udah pada lulus semua dari lama-lama, dan pada saat itu orang tuanya Mas Jo itu nggak ada yang datang. Alasannya karena mereka lagi ada jadwal ngajar. Jadi pada saat itu Mas Jo benar-benar sendirian dalam wisudanya. Dia nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang bisa dia ajak ngobrol. Meskipun memang pada akhirnya ketika acara wisuda tersebut hampir selesai, Darul ini menyempatkan diri untuk datang. Darul sempat meminta maaf kepada Mas Jo karena dia terlambat, dan memang alasannya masuk akal karena memang waktu itu Darul ini kayak masih kerja paruh waktu gitu di sebuah klinik. Dan Mas Jo bilang di momen tersebut untuk pertama kalinya dia menangis dengan air mata yang tidak bisa dia tahan. Karena dia ngerasa gini ya, dia sudah bersusah payah untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, tapi ketika hal tersebut berhasil dia wujudkan, orang tuanya ini seperti tidak menunjukkan apresiasi gitu yang diharapkan oleh Mas Jo sebelumnya. Mas Jo menyadari bahwa mungkin sebelumnya dia sudah melukai hati orang tuanya, tapi Mas Jo berpikir bahwa selama ini hal-hal tersebut hanyalah semacam bumbu lah ya antara hubungan anak dan juga orang tua. Jadi Mas Jo ini sama sekali tidak membayangkan bahwasanya pada saat itu kemarahan orang tuanya itu tidak bisa dia luluhkan dengan kelulusannya Mas Jo. Dan Mas Jo juga bilang bahwa di momen tersebut dia tidak akan pernah lupa bahwa sosok Darul ini sempat memeluk Mas Jo ketika Mas Jo ini menangis. Dan pada saat itu Darul juga bilang bahwa dia merasa bangga dengan pencapaian yang sudah dimiliki oleh Mas Jo. Secara pribadi Mas Jo menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki masalah dengan Darul. Dia sayang sekali dengan adiknya. Bahkan Mas Jo sendiri bilang ketika Darul itu dulu masih zaman-zaman SMP gitu ya, ketika ada teman-temannya Darul ini yang nakalin Darul, maka Mas Jo ini yang akan maju untuk ngedatengin temennya yang nakal tersebut. Karena seperti seorang kakak-kakak yang lainnya, Mas Jo ini bilang di dalam komunikasi kami bahwa kalau ada orang yang boleh nakal sama Darul, yaitu cuma dia sendiri, nggak boleh yang lainnya. Kalaupun ada orang yang boleh membuat Darul ini nangis, ya cuma Mas Jo sendiri, yang lain nggak boleh. Jadi memang sedekat itu sebenarnya hubungan antara Mas Jo dan juga Darul. Meskipun pada saat itu mereka memang jarang ketemu, jarang sekali. Dan sampai di bagian ini saya akan mempersingkat kisahnya Mas Jo ketika kemudian dia sampai di usia 34 tahun ya, yang merupakan usia terakhirnya Mas Jo ketika hidup dulu. Long to short, di suatu hari pada saat itu Darul ini sempat menuliskan sebuah surat yang kemudian dia letakkan di dalam kamarnya Mas Jo. Juga pada saat itu Mas Jo ini memang jarang sekali berada di rumah karena dia sering pergi-pergian tadi itu loh. Dan pada saat itu isi surat yang Darul berikan kepada kakaknya kurang lebih merupakan pengharapannya Darul supaya kakaknya ini bisa datang ke salah satu acara yang pada saat itu memang berhubungan dengan pengangkatan jabatan dari Darul sebagai seorang dokter muda. Jadi acaranya itu kayak di sebuah klinik gitu ya. Dan karena memang pada saat itu asli
aslinya hubungan persaudaraan antar Mas Jo dan juga Darul ini cukup dekat. Jadi pada saat itu Darul ini sangat mengharapkan bahwa Mas Jo ini bisa datang. Karena itu merupakan salah satu momen terpenting di dalam kehidupannya Darul. Dan di dalam suratnya tersebut, Darul juga sudah mengkonfirmasikan bahwa pada saat itu orang tua mereka juga akan ikut datang. Tapi sayangnya, hampir sama dengan ceritanya Aldo dalam edisi Rekam Misteri sebelumnya. Sayangnya pada saat itu jadwal ketika Darul ini akan diangkat jabatannya sebagai seorang dokter muda, itu bertepatan dengan jadwal ketika Mas Jo ini memang sudah memiliki janji dengan teman-temannya untuk melakukan pendakian. Jadi lagi-lagi tanggalnya memang bentrok. Menurut Mas Jo pada saat itu, dia dan beberapa temannya ini sudah terlanjur membuat janji untuk mendaki beberapa gunung dalam satu kesempatan. Kalau istilah pendaki zaman sekarang itu kayak pendakian tektok gitulah ya. Jadi naik gitu ya ke puncak, turun, terus melanjutkan pendakian lagi ke gunung yang selanjutnya. Karena memang pada saat itu posisinya gunung tersebut itu kayak saling berdekatan gitu. Dan orang-orang seperti Mas Jo dan juga beberapa teman-teman yang lainnya yang memang sudah berpengalaman dalam hal naik turun gunung, memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Dan karena pendakian tersebut memang akan melibatkan beberapa gunung, dan biasanya memang rencana semacam itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi memang sudah secara matang gitulah ya, baik itu secara mental dan juga secara fisik. Karena hal tersebut pasti sangat melelahkan. Dan karena alasan tersebutlah Mas Jo ini seperti merasa agak keberatan gitu untuk membatalkan janjinya dengan teman-temannya pada saat itu. Dan kata Mas Jo, dalam proses tersebut, ketika dia lagi bingung untuk menentukan jadwal mana nih kira-kira yang akan dia pilih untuk didatangi, Mas Jo sedikit menceritakan bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu di antara dia dan juga orang tuanya di dalam rumah mereka. Jadi memang seiring berjalannya waktu, Mas Jo ini selalu merasa bahwa hubungan dia dan orang tuanya itu semakin tidak baik-baik saja. Keberadaan Mas Jo itu seperti tidak dianggap di rumah tersebut. Yang selalu terasa dibangga-banggakan itu adalah Darul. Tapi sekali lagi, meskipun hal tersebut terjadi, Mas Jo ini nggak pernah merasa tersaingi atau merasa benci dengan adiknya sendiri. Karena dia tahu kalau pada saat itu memang Darul ini sebenarnya adalah anak yang baik. Dia sendiri juga tidak pernah suka dengan kondisi di mana dia harus dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Yang paling sedih adalah ada satu momen dalam residual memorinya Mas Jo ya, ketika kedua orang tuanya ini lagi ngobrol gitu ya di sebuah ruangan. Kemudian Mas Jo ini kayak pengen berusaha ngajak ngobrol gitu kepada orang tuanya. Dia duduk di salah satu sofa yang ada di sekitar orang tuanya tadi. Tapi ketika kemudian Mas Jo ini duduk berusaha untuk mencari topik pembicaraan, pada saat itu justru kedua orang tuanya ini pergi dari ruangan tersebut. Pergi begitu aja, nggak ngomong apa-apa. Dan Mas Jo sendiri bilang bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tuanya kepada dia memang awalnya sempat membuat Mas Jo ini kayak ngerasa frustasi ya, karena dia ngerasa serba salah. Didiemin salah, diajak ngobrol juga nggak bisa. Tapi karena semua proses tersebut terjadi secara terus-menerus selama beberapa tahun, pada akhirnya waktu itu Mas Jo bilang dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Dia sudah terbiasa merasa sendirian di dalam rumahnya sendiri. Bahkan dalam komunikasi kami, Mas Jo bilang, itulah alasan mengapa saya merasa lebih betah di gunung. Karena di sanalah satu-satunya tempat yang mampu memberikan saya keindahan tanpa menuntut balasan apapun dari saya. Dan pada saat itu memang sebenarnya kecenderungan hatinya Mas Jo memang lebih memilih untuk tetap melakukan pendakian bersama teman-temannya. Karena meskipun itu adalah salah satu momen pentingnya Darul, waktu itu Mas Jo ini berpikir, orang tua mereka juga udah datang kok ke acaranya Darul. Dan Mas Jo ini yakin kalaupun misalkan pada saat itu dia tidak hadir, ya itu nggak berpengaruh apa-apa terhadap diri Darul. Jadilah pada saat itu Mas Jo ini memutuskan untuk mencari waktu dan kesempatan yang tepat untuk bisa bicara empat mata dengan Darul. Dan akhirnya setelah beberapa hari kemudian, setelah Darul ini memberikan surat kepada Mas Jo ini bisa menemukan waktu nih untuk bicara dengan Darul. Waktu itu di ruangan tengah di rumah mereka. Dan kalian harus membayangkan bahwasanya pada saat itu situasinya sedang sore dan sedang turun hujan di luar sana. Dan pada saat itulah Mas Jo ini menceritakan segala sesuatunya dengan jujur kepada Darul, bahwasanya dia tidak bisa membatalkan janjinya bersama teman-temannya untuk melakukan pendakian berturut-turut tersebut. Karena segala sesuatunya sudah terlanjur terjadwalkan secara matang. Jadi nggak mungkin untuk dibatalkan secara mendadak. Dan sebenarnya pada saat itu Darul juga tidak kelihatan marah kepada Mas Jo. Meskipun dia sempat kelihatan kecewa ya. Tapi pada saat itu Mas Jo ini sudah sempat meminta maaf kepada Darul. Dan Darul itu udah maafin. Mereka ini udah ketawa-ketawa gitu, udah saling bercanda satu sama lain. Tapi entah bagaimana pada saat itu tiba-tiba saja papa mereka ini masuk ke dalam rumah. Jadi kayak ngelewatin bagian ruangan tengah, tempat di mana Darul dan Mas Jo ini lagi ngobrol berdua. Dan kemungkinan besar
besar pada saat itu papahnya mereka ini sempat nguping, jadi kayak tahu gitu topik pembicaraan apa yang sedang dibicarakan anak-anaknya tadi. Dan sepertinya pada saat itu papahnya mereka ini merasa marah dengan keputusan Mas Jo. Jadi ketika kemudian papahnya mereka ini lewat, secara disengaja pada saat itu papahnya mereka ini sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang kurang lebih isinya seperti ini: pergi aja terus, nanti kalau orang tua dan adik kamu sudah mati, kamu baru punya waktu untuk datang melihat kami. Dan entah mengapa pada saat itu menurut Mas Jo ya, dia yang selalu berusaha untuk tidak mengambil hati dengan setiap ucapan atau sindiran-sindiran yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia, pada saat itu kayak ngerasa langsung tersinggung dengan ucapan tersebut. Dan Mas Jo bilang, mungkin di mata sebagian besar orang, keputusannya pada saat itu untuk tidak hadir dalam acaranya Darul, itu adalah sesuatu yang sangat egois. Tapi di sisi lain, yang mungkin juga kebanyakan orang tidak mengetahui pada saat itu adalah, selama beberapa tahun belakangan ini berlalu, ketika Mas Jo ini merasa dia dicuekin sama keluarganya, dia ditinggalin oleh keluarganya. Cuma teman-temannya yang pada saat itu ngajak dia naik gunung doang lah yang bisa memberikan perhatian, kepedulian kepada Mas Jo. Yang selama ini selalu menemani hari-hari Mas Jo yang kerasa kesepian dan sedih. Jadi Mas Jo ini kayak nggak punya hati gitu kalau misalkan dia harus mengecewakan keinginan teman-temannya yang waktu itu sudah bersiap-siap ingin mendaki. Jadi bisa dibilang pada saat itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berlalu, Mas Jo ini meladeni ocehan papahnya. Jadilah pada saat itu mereka bertengkar. Mereka beradu argumen dengan suara tinggi. Bahkan pada saat itu Darul berusaha untuk berdiri di tengah-tengah mereka supaya bisa memisahkan Mas Jo dan juga papahnya. Dan mungkin karena pada momen tersebut di dalam residual memorinya Mas Jo ya, Mas Jo ini kayak terus-terusan ngejawab omongan papahnya. Jadilah pada saat itu mamahnya yang tiba-tiba saja keluar dari bagian dalam rumah mungkin ngerasa kesel juga karena Mas Jo terus-terusan ngelawan. Pada akhirnya ditamparlah wajah Mas Jo oleh mamahnya. Dan waktu itu setelah ditampar oleh mamahnya, Mas Jo ini sempat mengucapkan sebuah kalimat kepada orang tuanya. Terus kalau Jo yang mati duluan, apa kalian semua juga punya hati untuk melihat mayatnya Jo dikuburin? Apa justru kalian ngerasa senang karena nggak ada lagi yang bikin beban di dalam keluarga kalian? Dan jujur ketika Mas Jo mengucapkan hal tersebut yang terlihat dari dalam residual memorinya ya, saya ikut ngerasa sedih loh. Seperti ada emosi yang bercampur aduk di situ. Seperti sebuah rasa kehilangan, kosong gitu ya, sedih, tapi ada marahnya juga. Dan seperti kebanyakan anak-anak yang baru saja dimarahi oleh orang tuanya, pada saat itu Mas Jo ini ngambek. Jadi waktu itu setelah selesai bertengkar tanpa bicara apa-apa, Mas Jo ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan waktu itu Mas Jo ini pergi sambil langsung membawa beberapa pakaiannya dan juga tas gunung yang akan dia bawa untuk pendakian dia nanti. Dan ketika Mas Jo ini berjalan sambil marah gitu kan ya menuju pintu keluar, sebenarnya pada saat itu papanya sudah sempat bertanya kepada Mas Jo, kamu mau kemana? Mau pergi kemana? Tapi nggak tahu kenapa kata Mas Jo pada saat itu mungkin itu adalah sebuah firasat yang tidak disadari oleh dia. Pada saat itu dengan nada marah, Mas Jo ini bilang kepada papahnya, ke gunung, tenang aja, Jo nggak bakalan pulang lagi buat nyusahin keluarga kalian. Dan kata Mas Jo, ketika kemudian dia keluar dari rumah, itu suara yang bisa dia dengar memanggil-manggil dia dari belakang itu hanyalah suara Darul. Jadi pada saat itu dalam residual memorinya, Mas Jo ini pergi dari rumah itu sambil netesin air mata. Meskipun dia tidak menunjukkan kepada kedua orang tuanya ya. Dan kata Mas Jo, seandainya saja pada momen ketika dia pergi pada saat itu, ada salah satu aja dari orang tuanya, entah itu papahnya, entah itu mamahnya, yang berusaha untuk memanggil lagi Mas Jo supaya balik, supaya pulang, maka sesungguhnya Mas Jo juga nggak mau kabur dari rumah. Jadi kepergiannya pada saat itu hanyalah sekedar ego dari seorang pemuda yang sebenarnya hanya sedang merindukan kasih sayang dari orang tuanya. Mas Jo bilang ketika dia kabur dari rumahnya, dia menginap di rumah temannya selama 3 hari. Jadi kebetulan temannya pada saat itu adalah seseorang yang juga nantinya akan ikut dengan Mas Jo mendaki gunung tersebut. Jadi yang udah janjian sama Mas Jo sebelumnya ya. Dan Mas Jo bilang sebetulnya ketika dia menginap di rumah temannya, dia sudah merencanakan pendakian tersebut. Seperti ada perasaan ganjil di dalam hatinya. Karena dia tidak terbiasa untuk pergi mendaki gunung tanpa berpamitan dulu nih kepada mamah dan juga papahnya. Meskipun selama ini sebenarnya ketika Mas Jo ini berpamitan dengan orang tuanya untuk naik gunung, orang tuanya ini kayak nggak pernah ngeladenin. Tapi setidaknya pada saat itu kan Mas Jo ini kayak udah ngasih tahu ya sama orang tuanya kalau dia mau pergi ke gunung. Tapi mau bagaimana lagi, pada saat itu Mas Jo bilang bahwa mungkin darah mudanya itu seperti melarang Mas Jo ini untuk menjilat ludahnya sendiri. Jadi Mas Jo ini kayak ngerasa gengsi untuk balik lagi ke rumah untuk minta izin sama orang tuanya. Dan jadwal pendakian tersebut pada akhirnya berjalan sesuai dengan rencana. Pokoknya nggak ada permasalahan apapun karena memang pada saat itu Mas Jo dan teman-temannya ini memang orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Dan pada saat itu Mas Jo ini mendaki gunung bersama 2 temannya yang lain. Sebut saja namanya adalah Sofyan dan juga Adli. Dan pada saat itu usia mereka bertiga ini memang mirip-mirip lah ya, paling kayak beda setahun 2 tahun doang. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah meskipun waktu itu usianya Mas Jo sekitar 34 tahun, tapi Mas Jo ini secara penampilan cukup baby face. Jadi dia tuh
sama sekali belum kelihatan berumur gitu. Bahkan saya saja yang pertama kali bertemu dengan beliau dalam sosok residual energi, itu mengira beliau itu paling usia sekitar 27-28 lah. Dan sedikit saya akan membahas masalah urusan asmaranya Mas Jo ya. Entah mengapa di dalam residual memorinya Mas Jo itu saya seperti jarang sekali menemukan momen-momen di mana Mas Jo ini berurusan dengan seorang perempuan. Dan setelah mengulik sedikit demi sedikit, hal tersebut memang disebabkan karena memang dalam seumur hidupnya Mas Jo, dia itu baru jatuh cinta sama perempuan sekali. Dan hal tersebut terjadi ketika Mas Jo ini usianya sekitar 25 tahunan. Pada saat itu dia ini jatuh cinta dengan salah satu teman satu jurusannya. Tapi karena pada saat itu Mas Jo ini nggak lulus barengan sama perempuan tersebut, pada akhirnya Mas Jo ini dianggap sebagai pria yang tidak berguna oleh orang tua dari perempuan tadi. Dan sebenarnya hubungan yang terjalin antara Mas Jo dan juga perempuan tersebut itu agak membingungkan ya. Karena gini, Mas Jo sendiri bilang dia tidak pernah menyatakan cintanya terhadap perempuan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Tapi mereka ini deket gitu. Mereka banyak melakukan hal bersama-sama. Mereka juga sering jalan-jalan barengan. Pokoknya hal-hal dekat yang menandakan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki ini kayak pengen berkomitmen dalam satu hubungan gitu. Cuma karena pada saat itu memang orang tua dari perempuan tersebut tidak menyukai sosoknya Mas Jo, pada akhirnya perempuan tersebut menikah dengan orang lain. Jadi Mas Jo ini ditinggal nikah, guys. Dan setelah hal tersebut terjadi, bisa dibilang Mas Jo ini sudah tidak pernah lagi berurusan asmara dengan perempuan manapun. Yang pertama mungkin karena beliau ini sempat gagal move on gitu ya. Dan yang kedua adalah karena pada saat itu memang Mas Jo ini selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Jadi dia sering pergi ke sana kemari, naik gunung, berpetualang. Jadi dia nggak punya waktu lah untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan asmara, pacaran, atau apapun itu. Jadilah ketika kemudian Mas Jo ini usianya sekitar 34 tahun, memang statusnya pada saat itu kalau kata anak sekarang masih jomblo. Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat adalah pendakian yang dilakukan oleh Mas Jo dan teman-temannya pada saat itu adalah pendakian yang dilakukan pada tahun 90-an. Bahkan dari residual memorinya Mas Jo pada saat itu, yang namanya gunung itu benar-benar masih rapet. Nggak kayak sekarang yang di gunung itu udah ada warung, udah ada tempat istirahat yang enak, bahkan beberapa di antaranya itu jalannya udah ada yang dibuka. Jadi betul-betul pendaki di zaman itu harus memiliki kemampuan, entah itu navigasi, entah itu survival yang betul-betul mumpuni kalau memang mau naik gunung. Dan dalam pendakian berturut-turut tersebut, Mas Jo bilang pada 2 gunung awal yang mereka daki, itu semuanya berlangsung secara lancar, nggak ada masalah sama sekali. Jadi pada saat itu mereka bertiga ini menghabiskan waktu sekitar 5 hari 4 malam di 2 gunung tadi ya. Dan setelah merasa puas menjelajahi 2 gunung sebelumnya, pada akhirnya mereka berpindahlah ke gunung yang ketiga. Dan kebetulan gunung yang ketiga ini akan menjadi gunung terakhir dari pendakian mereka pada saat itu. Dan nggak tahu kenapa Mas Jo bilang ketika dia menginjakkan kaki di gunung yang ketiga tersebut, hatinya tuh kayak ngerasa sedih. Karena pada saat itu dia tahu bahwa setelah pulang dari gunung tersebut, mau tidak mau, dia harus kembali ke rumah. Ke rumah yang selama ini tidak pernah memberikan rasa nyaman kepada Mas Jo. Dia harus kembali bertemu dengan orang tuanya yang selama ini terlihat sangat memusuhi dia. Jadi kayak seolah-olah pada saat itu Mas Jo itu kayak capek gitu dengan kehidupan dia sendiri di rumahnya dia. Mas Jo sendiri mengakui kalau pikirannya pada saat itu memang sangat kalut. Meskipun dia selalu berusaha untuk menutupi hal tersebut dari teman-temannya, dia selalu berusaha untuk nampak happy ketika berjalan bersama dengan teman-temannya. Tapi kan yang namanya suasana hati kan nggak bisa selalu ditutup-tutupi kan. Jadi pada saat itu di gunung terakhir tersebut ya, Mas Jo ini sempat bercerita kepada 2 temannya tadi tentang sedikit masalah yang sempat dia alami di rumah. Jadi memang kurang lebihnya pada saat itu Sofyan dan Adli ini bisa mengetahui bagaimana suasana hatinya Mas Jo. Tapi ya, mungkin memang Mas Jo ini sudah ditakdirkan untuk tiada di gunung tersebut. Dan pada bagian inilah saya akan mencoba untuk merangkumkan segala sesuatunya mengenai kronologi bagaimana akhirnya Mas Jo ini bisa sampai meninggal dunia di gunung tersebut. Jadi pada saat itu di gunung yang ketiga, pada saat itu Mas Jo dan teman-temannya ini sebenarnya sudah berhasil sampai puncak. Dan mereka sangat happy pada saat itu. Tapi entah mengapa Mas Jo sendiri merasa bahwa sepertinya waktu itu dia ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi untuk berada di puncak. Karena sebelum-sebelumnya kan setiap kali Mas Jo ini mendaki gunung, ketika sudah sampai puncak, ya paling kayak ngeliat-ngeliat pemandangan sebentar gitu ya dari puncak, setelahnya mereka akan turun lagi. Jadi nggak pernah lebih dari setengah jam mereka itu ada di puncak. Tapi entah kenapa di hari tersebut Mas Jo ini kayak pengen menghabiskan waktu yang lebih lama. Waktu itu dalam residual memorinya Mas Jo, posisinya Mas Jo ini kayak lagi duduk di tanah, jadi dia kayak bersandar gitu di atas sebuah batu.
Jo sambil memperhatikan pemandangan yang tertutup awan di depannya. Dan mungkin pada saat itu kedua temannya Mas Jo ini menilai mereka sudah terlalu lama berada di puncak. Jadi pada saat itu Sofyan dan Adli ini berusaha untuk mengajak Mas Jo ini untuk turun ke bawah. Tapi pada saat itu Mas Jo menolak. Pada saat itu Mas Jo bilang kalau dia ingin lebih lama dulu berada di sana. Dia ingin menenangkan hati sebentar, sendirian gitu. Dan karena memang pada saat itu posisinya kedua temannya Mas Jo ini kan sudah tahu tentang masalah-masalah yang sedang dialami oleh Mas Jo di rumah. Jadi ya sudah, pada saat itu akhirnya Sofyan dan Adli ini memutuskan untuk meninggalkan Mas Jo sebentar di puncak. Lalu kenapa pada saat itu Sofyan dan Adli ini mau meninggalkan Mas Jo sendirian? Karena pada saat itu sebenarnya mereka ini memang sudah membangun tenda di bawah. Saya nggak tahu detailnya di pos berapa, tapi yang jelas di bawah puncak gitulah ya. Mereka ini memang udah janjian untuk membangun tenda di sana karena mereka ingin bermalam di gunung tersebut. Mereka akan baru turun gunung itu di keesokan harinya. Karena hal tersebut yang memang biasa mereka lakukan setiap kali mereka ini naik ke atas gunung. Jadi pertimbangan Mas Jo pada saat itu, sekalipun nanti teman-temannya ini sudah turun terlebih dahulu dari puncak dan meninggalkan dia, setidaknya pada saat itu Mas Jo sudah tahu kalau misalkan Mas Jo ini turun dari puncak, mereka juga nantinya akan ketemuan di bawah di tenda. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah situasinya pada saat itu ketika Mas Jo ini minta ditinggalin sendirian di puncak, itu suasananya masih pagi ya. Jadi matahari itu masih sama sekali belum terasa panas. Dan Mas Jo bilang mungkin pada saat itu Sofyan dan Adli ini sudah sangat mempercayai bagaimana kemampuannya Mas Jo. Ibaratnya naik gunung itu udah makanan mereka sehari-hari. Dan Mas Jo bilang pada saat itu ketika dia sudah sendiriannya di sana, hal pertama yang dia lakukan pada saat itu adalah menikmati pemandangan yang entah bagaimana terlihat sangat cerah di hari tersebut. Dan pada saya, di dalam komunikasi kami, Mas Jo kemudian menceritakan apa-apa saja hal yang kemudian menjadi pikiran Mas Jo saat itu ketika dia menyendiri di atas puncak gunung. Mas Jo bilang kepada saya, sebagai seorang anak, meskipun pada saat itu usianya sudah bisa dibilang matang, Mas Jo ini memiliki ketakutan sendiri setiap kali dia pulang ke rumah. Karena hampir setiap dia pulang ke rumah, yang dia lihat dari orang tuanya hanyalah kemarahan. Jadi Mas Jo ini kayak trauma dengan orang tuanya sendiri. Gak tahu kenapa pada saat itu Mas Jo tuh kayak merasa bahwa selama ini dia sudah menjadi seorang anak yang gagal dalam segala hal. Gagal dalam kehidupannya sendiri dan juga gagal dalam hal membanggakan orang tua. Dan Mas Jo bilang pada saat itu dia juga mengharapkan bahwa waktu bisa berjalan dengan sangat lambat. Karena dia nggak mau cepat-cepat pergi dari gunung tersebut. Dia ngerasa nyaman di sana. Bahkan kalau bisa dia pengen tinggal di sana gitu. Karena bagi Mas Jo, cuman gunung doang satu-satunya tempat yang bisa menerima dia apa adanya tanpa harus menghakimi kesalahan-kesalahan yang pernah Mas Jo buat sebelumnya. Bahkan dalam komunikasi kami, Mas Jo ini sempat bilang, pada saat itu saya bertanya-tanya di dalam hati saya, kenapa alam bisa lebih peka dan juga adil ketimbang orang tua kita sendiri. Dan ketika Mas Jo ini kayak lagi terbuai dengan pikiran-pikirannya kan, yang namanya puncak gunung pasti angin kan lumayan kenceng ya. Jadilah pada saat itu akhirnya Mas Jo ini ketiduran karena dia juga mungkin kecapean. Dan waktu itu Mas Jo ini pada akhirnya bangun dari tidurnya ketika dia merasa seperti ada percikan air yang jatuh di atas wajahnya. Dan ketika dia membuka mata, pada saat itu ternyata turunlah hujan gerimis. Langit yang semula cerah itu berubah menjadi gelap. Dan kalian jangan bayangkan pada saat itu hujan itu kayak hujan di dataran biasa ya, enggak. Itu puncak gunung. Ketika hujan terjadi, itu petir dengan gampang bakal nyamber. Dan yang namanya badai ketika hujan di atas puncak gunung itu sering terjadi. Dan hal tersebutlah yang pada saat itu ditakutkan oleh Mas Jo. Dan jujur saja ketika saya menyaksikan fenomena tersebut melalui residual memorinya Mas Jo, saya sempat merasa ikut merinding dan juga agak trauma. Dan kata Mas Jo, ketika gerimis itu sudah mulai turun, sebenarnya perasaan dia pada saat itu sudah tidak enak. Apalagi posisinya pada saat itu ketika Mas Jo ini memutuskan untuk turun dari puncak, suasana langit pada saat itu sudah benar-benar gelap. Karena sinar matahari itu udah ketutup sama mendung. Jadi mendungnya itu benar-benar hitam, benar-benar tebal. Dan Mas Jo ini berusaha secepat mungkin untuk bisa menuruni puncak tersebut. Tujuan awal dari Mas Jo itu adalah supaya dia tidak tersambar petir. Tapi parahnya pada saat itu, hujan yang awalnya cuma gerimis, lama-kelamaan dalam hitungan detik itu berubah menjadi hujan yang cukup lebat. Dan yang perlu kalian ketahui dari kondisi sebuah gunung adalah, kebanyakan dari gunung, di bagian puncaknya sampai agak turun ke bawah, itu memang biasanya jauh dari batas vegetasi. Jadi nggak ada pepohonan, nggak ada semak-semak. Pokoknya benar-benar hanya jalan tanah, batu-batuan, sama kerikil. Jadi kalian bayangkan bahwasanya pada saat itu Mas Jo ini harus berjalan setengah berlari untuk menghindari hujan sambil membawa tas karier yang cukup besar dalam suasana yang juga sudah lumayan gelap. Apalagi pada saat itu posisinya jalanan sudah pasti sangat licin
karena terguyur hujan. Dan Mas Jo bilang dari semua pengalaman yang pernah dia lewati ketika dia mendaki gunung, itu adalah kali pertamanya dia benar-benar merasa takut. Langkah kakinya pada saat itu udah kerasa gemeteran. Dan pada saat itu secara tidak sengaja aja, Mas Jo ini langsung kepikiran semua kalimat-kalimat yang pernah dia ucapkan tadi di atas puncak. Tentang dia yang merasa terlalu nyaman di gunung, tentang dia yang merasa tidak ingin pulang. Bahkan pada saat itu sambil terus berusaha untuk berjalan menuruni puncak, di dalam hatinya Mas Jo ini terus-menerus bergumam, "Ya Tuhan, saya kepengen pulang. Izinin saya pulang, izinin saya pulang." Tapi sayangnya memang pada saat itu takdir sudah menuliskan bahwa Mas Jo ini hidupnya harus berakhir di sana. Di sebuah tempat yang memang paling dicintai oleh Mas Jo di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jadi pada saat itu Mas Jo mengakui bahwa dia sempat kehilangan arah sebentar. Karena memang suasana di sekitar dia itu gelap dan dia tidak membawa senter. Jadi mungkin pada saat itu kalau misalkan dia harus berbelok sekitar 15 derajat karena merasa gelap dan juga jalanan licin, pada akhirnya Mas Jo ini mengambil langkah belok itu sekitar 45 derajat. Dan Mas Jo sama sekali tidak melihat bahwa area sekelilingnya itu adalah tebing. Jadi ketika beliau salah melangkah, pada saat itulah salah satu kaki dari Mas Jo ini terpeleset dan pada akhirnya dia terjatuh ke dalam tebing tersebut. Jadi memang pada saat itu ketika Mas Jo ini bahkan belum sempat sampai ke batas vegetasi yang ada di gunung tersebut, Mas Jo sudah jatuh ke dalam jurang. Ada beberapa momen yang menggambarkan bagaimana pada saat itu suara tulang-tulangnya Mas Jo itu terhantam dengan beberapa bebatuan yang ada di bawah. Jadi suaranya itu kayak plak, 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 plak gitu ya. Beliau juga sempat terguling hingga pada akhirnya beliau ini mendarat di sebuah dasar yang cukup curam. Dan semuanya berjalan dengan sangat cepat. Bahkan pada saat itu Mas Jo bilang dia bahkan belum sempat kepikiran apa-apa ketika dia merasakan kakinya terpleset, badannya seperti melayang jatuh, hingga pada akhirnya dia tiba-tiba saja sudah berada di bawah. Dan pada saat itu dia sama sekali tidak menyadari kalau dia langsung meninggal di tempat. Dan kondisi Mas Jo ketika kemudian beliau ini meninggal dunia, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara detail kepada kalian ya. Saya yakin kalian sudah bisa membayangkan. Dan disinilah kemudian ada sesuatu yang saya bilang spesial dari sosok residual energinya Mas Jo. Karena dalam kasus afterlife-nya Mas Jo ini cukup berbeda. Bisa dibilang ini adalah kasus pertama yang saya temukan setelah beberapa tahun belakangan saya berusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai macam residual energi yang ada di sekitar kita. Jadi pada saat itu semesta ini seperti memberikan kesempatan kepada Mas Jo untuk bisa melihat sendiri bagaimana jasadnya pada saat itu tergeletak di dasar jurang. Jadi Mas Jo pada saat itu posisinya sudah keluar dari dalam badannya dia, dan dia melihat bagaimana waktu itu jasadnya yang sudah tidak bergerak, berdarah-darah, itu berada di sampingnya. Karena kalau kebanyakan kasus, dominan kasus yang kita dengar selama ini ceritanya, setelah kemudian mereka meninggal dunia, maka residual memori mereka ini akan berhenti merekam kan, dan mereka akan langsung menjalani proses seperti apa yang memang harus mereka jalankan. Tapi Mas Jo ini berbeda. Jadi ketika Mas Jo ini meninggal dunia, residual memorinya ini masih sempat merekam bahkan beberapa hari setelah kejadian. Kok bisa seperti itu? Itulah yang saya maksud dengan misteri semesta, guys. Nggak akan ada yang bisa menjawab dan tidak akan ada yang bisa menjelaskan secara detail. Dan pada saat itu ada momen di mana Mas Jo ini berteriak secara dramatis ketika dia menyaksikan bagaimana dirinya itu menyaksikan dirinya yang lain yang sudah tergeletak di atas tanah. Dia sempat merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia masih percaya bahwa pada saat itu dia belumlah meninggal. Jadi pada saat itu Mas Jo ini sempat melewatkan waktu beberapa hari untuk nungguin jasadnya. Dia duduk ngeringkuk nggak jauh dari posisi jasadnya pada saat itu tergeletak. Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana waktu itu jasadnya itu pelan-pelan sudah mulai membengkak. Dan pada saat itu Mas Jo ini nangis loh. Dan dia sangat berharap kalau pada saat itu setidaknya ada salah satu dari teman dia yang menyadari kalau dia jatuh, dia hilang, dia meninggal. Jadi apapun akhirnya dari kehidupan dia pada saat itu, setidaknya dia kepengen orang tuanya tahu, orang tuanya ngeliat jasadnya dia. Hingga kemudian dalam proses beberapa hari tersebut, akhirnya di suatu hari kata Mas Jo ketika dia masih duduk meringkuk ngeliatin jasadnya aja gitu ya. Nah pada saat itu ada seorang pria yang memakai jubah putih itu seperti datang menghampiri Mas Jo. Tapi waktu itu dalam penglihatannya Mas Jo, pria tersebut ya kayak manusia biasa aja, dia kayak jalan aja biasa. Dan kata Mas Jo, pria tersebut sama sekali tidak mengajaknya bicara. Tapi entah bagaimana pada saat itu seolah-olah Mas Jo ini mengerti apa yang ingin dibicarakan oleh pria tadi. Jadi tanpa memberikan aba-aba sama sekali, pada saat itu ketika Mas Jo sudah melihat sosok pria tersebut mendatangi dia, Mas Jo ini seperti sudah merasa bahwa sepertinya pria tadi kayak pengen ngajak dia untuk pergi, untuk
untuk ikut sama dia. Dan waktu itu hal tersebutlah yang dilakukan oleh Mas Jo. Jadi kayak ada panggilan gitu di dalam hatinya. Dan kata Mas Jo ketika kemudian dia berdiri kan, setelah dia beberapa hari duduk hanya ngeliatin jasadnya aja, dia sempat mengambil beberapa langkah waktu itu untuk mengikuti sosok pria yang menjemput dia tadi. Untuk beberapa saat waktu itu Mas Jo ini sempat menoleh ke arah jasadnya sebentar. Dan waktu itu Mas Jo bilang dia berusaha untuk ikhlas dengan segala sesuatunya. Hingga akhirnya kemudian Mas Jo ini kembali memfokuskan pandangannya kepada sosok pria tadi dan dia mengikuti pria tersebut sampai selesai. Dan anehnya di sini, ketika kemudian residual memorinya Mas Jo itu merekam detik-detik tersebut, tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi gelap ketika kemudian Mas Jo ini terlihat berjalan mengikuti langkah kaki dari pria berjubah putih tadi. Jadi residual memorinya berhenti di sana, guys. Residual memorinya Mas Jo sebagai seorang residual energi yang pernah hidup dulunya berhenti di situ. Jadi tentang apa yang kemudian terjadi kepada Mas Jo, kemana Mas Jo pergi dengan pria yang tadi menjemputnya, itu menjadi rahasia semesta. Jadi posisinya di sini saya juga tidak bisa menjelaskan kepada kalian tentang apa dan bagaimana dimensi yang kemudian harus dilewati oleh Mas Jo dalam prosesnya. Tapi yang jelas sampai detik ini Mas Jo memang masih ditakdirkan untuk berada di gunung tersebut, untuk menjalani tugas dari semesta, yang mungkin secara detail tugasnya juga tidak bisa saya kemukakan kepada kalian semua. Dan dalam komunikasi kami sebenarnya saya juga sempat bertanya kepada beliau, kemana setelahnya pria yang menjemput Mas Jo tadi membawa Mas Jo untuk pergi. Dan pada saat itu dengan sederhana Mas Jo cuma menjawab, saya pergi ke sebuah tempat yang kurang lebih hampir mirip dengan tempat yang pernah kamu datangi sebelumnya. Dan wallahu alam, pada bagian ini saya akan memberikan kebebasan kalian untuk berspekulasi tentang bagaimana dan di mana dimensi yang kemudian dilalui oleh Mas Jo untuk menjalani prosesnya dan melakukan tugasnya. Dan pada bagian inilah kita akan membahas mengenai pengalaman yang sempat diceritakan oleh Aldo yang konon pernah merasa bertemu dengan sosoknya Mas Jo di gunung tersebut. Dan lucunya adalah Mas Jo sama sekali tidak mengingat sosok Aldo. Meskipun saya berusaha untuk mengingatkan beliau dengan cerita yang sempat dikirimkan oleh Aldo kepada kita semua. Dan saya harap kalian juga tidak merasa heran kenapa pada akhirnya Mas Jo ini bisa sampai lupa dengan sosok Aldo. Yang pertama mungkin karena memang waktu sudah berlalu terlalu jauh. Yang kedua adalah karena memang bukan hanya 1-2 orang saja yang sudah pernah diselamatkan oleh Mas Jo di gunung tersebut. Dan sebagai seseorang yang sudah berubah menjadi residual energi, kalian harus ingat bahwa sosok seperti Mas Jo itu sudah tidak memiliki kapasitas lagi untuk merekam segalanya di dalam memorinya dia. Jadi Mas Jo ini nggak akan lagi mengingat Aldo itu siapa, atau ini itu siapa, ini itu siapa. Bahkan mungkin ketika kami sudah menjalani komunikasi beberapa waktu ke depan, Mas Jo ini mungkin nggak akan ingat lagi dengan saya ini siapa. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, Mas Jo bukanlah residual energi yang bisa kita sebut sebagai entitas. Beliau berproses sambil melaksanakan sesuatu yang menjadi tugasnya di gunung tersebut. Jadi mungkin memang semesta menakdirkan agar Mas Jo ini tidak bisa mengingat tentang siapa-siapa saja yang pernah dia temui ataupun pernah dia tolong di gunung itu. Hanya saja dalam komunikasi kami, Mas Jo memang bilang bahwa untuk bertemu dengan dia di gunung yang sama itu bukanlah sesuatu yang bisa direncanakan. Jadi bukan berarti hari ini kamu bertemu dengan Mas Jo, beberapa waktu ke depan ketika kamu memanjat gunung tersebut lagi, kamu bisa bertemu dengan Mas Jo. Nggak bisa seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Dan Mas Jo memang menceritakan bahwa sebagai seorang residual energi, Mas Jo ini memiliki kebiasaan untuk naik dan turun di gunung tersebut setiap harinya, setiap waktunya. Dan itu nggak pernah berhenti. Karena itu adalah salah satu tugas utama yang memang harus dilakukan oleh Mas Jo di gunung tersebut. Secara garis besarnya seperti mengawasi apa saja yang terjadi di gunung itu. Dan salah satu tugas utama dari Mas Jo pada saat itu adalah untuk memulangkan lagi jiwa-jiwa yang secara tidak sengaja tersesat di gunung tersebut. Mas Jo bilang dia harus memastikan bahwa orang-orang yang memang seharusnya pulang itu benar-benar bisa pulang. Tapi sebaliknya juga, kalau misalkan pada saat itu yang ditemui oleh Mas Jo adalah jiwa-jiwa yang memang harus tiada di sana, maka Mas Jo ini akan menjemput jiwa-jiwa tersebut. Dan mengenai apa yang terjadi selanjutnya, yaitu wallahu alam bisawab ya. Bukan kapasitas seorang manusia lagi untuk bisa mencari tahu tentang hal tersebut. Dan pada bagian inilah yang saya bilang kepada kalian sebelumnya di awal, bahwa ada beberapa bagian yang ingin saya biarkan tetap menjadi misteri. Karena biarkanlah gunung itu indah dengan misteri yang menyelimutinya. Karena sebagai orang awam, kita hanya cukup mengetahui bahwasanya gunung itu indah, gunung itu bisa merilekskan perasaan kita, dan di gunung juga kita bisa belajar untuk mengendalikan
mengendalikan rasa emosi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi secara garis besar yang ingin saya katakan kepada kalian adalah Mas Jo tidak mengingat Aldo. Dan sekalipun pada saat itu memang Aldo ini bertemu dengan sosok Mas Jo, itu adalah sesuatu yang memang sering dilakukan oleh Mas Jo sebelumnya. Karena bukan sekali dua kali Mas Jo ini menemukan jiwa-jiwa yang tersesat secara tidak sengaja di gunung tersebut. Dan pada saat itu memang sudah menjadi tugasnya Mas Jo untuk bisa membantu mereka kembali pulang. Dan terlepas dari siapapun atau apapun yang kemudian bisa bertemu dan juga berinteraksi dengan Mas Jo, segala sesuatunya memang murni benar-benar takdir dari semesta, jadi nggak bisa disengaja. Dan kalau pada saat itu Aldo bisa bertemu dan berinteraksi dengan Mas Jo, ya itu adalah salah satu keberuntungannya beliau. Karena dalam komunikasi kami, Mas Jo sempat bilang, tugas saya sampai saat ini adalah untuk menjaga segala hal agar tetap berada di tempatnya, termasuk jiwa-jiwa manusia. Dan di akhir komunikasi kami, Mas Jo ini sempat menitipkan sebuah pesan yang ingin dia bagikan kepada kita semua secara universal, termasuk mungkin kepada Aldo juga ya, bahwasanya kita ini harus hidup sebagai manusia yang berhati baik. Karena dengan menjadi orang baik, kita bisa memaklumi keadaan orang lain, dan dengan menjadi orang baik, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan dengan menjadi seseorang yang berhati baik, kita akan selalu menemukan alasan untuk bisa membuat orang lain juga bahagia di dalam kehidupan mereka. Dan menjadi baik itu lingkupnya bukan hanya kepada sesama manusia juga ya, tapi juga kepada alam semesta. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah residual energi bernama Mas Jo. Bagi saya beliau adalah sosok residual energi yang spesial ya, bukan hanya sekedar entitas saja. Dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya beliau waktu itu, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran di masa depan kehidupan kita. Salah satunya adalah baik itu sebagai anak, baik itu sebagai orang tua, kita nggak boleh egois. Karena yang namanya anak, yang namanya orang tua itu sama-sama memiliki perasaan yang juga ingin dihargai, yang juga ingin dihormati, yang ingin juga diperhatikan. Mungkin dari sisi seorang anak, ada baiknya kita sesekali tidak terlalu mengandalkan ego di dalam diri kita. Ada baiknya mungkin sesekali kita menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Meskipun tidak selamanya keputusan yang dibuat oleh orang tua itu adalah benar, tapi kita harus ingat bahwa tidak semua juga keputusan mereka adalah salah. Tidak peduli siapa yang tua, siapa yang muda, tapi yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah. Dan kesalahan itu tidak akan pernah bisa untuk memilih tempat. Dan pembelajaran lainnya juga untuk kalian yang mungkin juga hobi berpetualang di alam atau naik gunung bahkan, bahwa terlepas dari kalian percaya atau tidak dengan keberadaan dimensi lain yang selalu menyelimuti setiap gunung yang ada, saya rasa tidak akan ada salahnya kalau kalian tetap respect dan juga menghargai apa yang ada di sana, baik yang bisa kalian lihat ataupun tidak. Karena sejujurnya kalau saja kalian bisa menyaksikan seberapa banyak lapisan dimensi dan juga linier yang ada di luar sana, saya yakin kalian pasti akan merasa takjub juga dengan itu semua. Dan saya harap kita semua yang sudah mendengarkan kisahnya Mas Jo bisa mengirimkan doa untuk beliau ya, supaya prosesnya beliau ini bisa berjalan dengan cepat, bisa sirna dengan damai. Karena semulia apapun tugas yang diberikan oleh semesta kepada beliau di gunung tersebut, saya tetap yakin bahwasanya hal terbaik untuk sosok residual energi adalah bisa sirna dan kembali kepada Tuhan bersama ruh sejatinya. Dan kalau kalian bertanya apakah pada dasarnya Mas Jo ini adalah orang yang berhati bersih dan juga baik, hingga akhirnya dia memiliki kespesialan tersebut ketika beliau ini meninggal dunia, jujur saya tidak bisa menjawabnya, karena itu bukan kapasitas saya. Tapi yang jelas pada saat ini memang Mas Jo ini berada di dalam sebuah dimensi yang bagian dari dalamnya itu memang sangat menyayangi sosok Mas Jo. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Saya juga meminta maaf semisal ada kesalahan ini dan itu di dalam setiap video yang saya buat, karena pada dasarnya saya juga manusia dan setiap harinya akan selalu berusaha untuk belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.